era digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, media massa memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memengaruhi perubahan sosial. Sebagai saluran komunikasi yang besar dan berskala besar, media massa memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam masyarakat. Mari kita membahas perkembangan media massa saat ini, khususnya di Indonesia. Tetapi sebelum itu, apa itu media massa? Menurut Dennis McQuell adalah seorang pakar komunikasi dan penulis buku yang sangat dihormati dalam bidang media massa. Lahir pada tahun 1935, McQuell dikenal karena kontribusinya yang besar dalam teori komunikasi dan analisis media. Dia telah menulis beberapa buku yang menjadi referensi utama dalam studi komunikasi, termasuk McQuell's Mass Communication Theory, yang merupakan salah satu buku teks yang paling sering digunakan dalam studi media massa di seluruh dunia. Menurut Dennis McQuell, media massa adalah sumber-sumber media yang dirancang untuk mencapai sebanyak mungkin anggota masyarakat yang mungkin, terutama melalui saluran yang besar dan berskala besar. Lalu pengertian media massa menurut Lasswell. Harold Lasswell adalah seorang ilmuwan politik dan komunikasi Amerika yang lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1978. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang ilmu komunikasi, terutama dalam pengembangan teori komunikasi politik dan analisis propaganda. Lasswell memandang media massa sebagai alat komunikasi yang mempengaruhi perilaku orang banyak melalui pesan yang disebarkan. Kemudian menurut Stanley G. Baran dan Dennis Kay, media massa adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada sejumlah besar orang, massa, yang tersebar di seluruh kawasan geografis yang luas. Stanley G. Baran dan Dennis Kay adalah dua ilmuwan komunikasi yang terkenal karena karya mereka di bidang media massa dan teori komunikasi. Mereka bersama-sama menulis buku teks yang sangat dihormati dalam studi komunikasi massa yang berjudul Mass Communication Theory, Foundations, Ferment, and Future. Jadi, apakah media massa itu? Secara sederhana, media massa adalah segala bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang sekaligus. Ini bisa berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, situs web berita, atau platform media sosial. Jadi, pada dasarnya, proses penyampaian pesan kepada halayak luas disebut dengan komunikasi massa, sedangkan alat atau media yang digunakan adalah media massa. Dalam era informasi yang semakin berkembang dan terhubung secara global seperti sekarang ini, media massa telah menjadi salah satu kekuatan yang paling dominan dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Media massa tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga membentuk opini, mempengaruhi budaya, dan menciptakan narasi tentang dunia di sekitar kita. Namun, untuk benar-benar memahami pengaruh dan kompleksitas media massa, kita perlu melihatnya dari berbagai jenis dan bentuknya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis media massa. Media cetak adalah jenis media massa yang dicetak pada lembaran kertas. Media cetak juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan teks dengan menggunakan tinta, tulisan, dan kertas atau media cetak lainnya. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa media cetak telah kehilangan popularitasnya dengan munculnya media digital, tetapi masih banyak orang yang mengandalkan surat kabar dan majalah sebagai sumber berita yang dapat dipercaya. Dengan liputan yang mendalam, analisis, dan pandangan yang beragam, media cetak tetap menjadi salah satu pilar utama dalam industri media. Media cetak ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu surat kabar, majalah berita, majalah khusus, buletin, dan lain-lain. Media elektronik adalah media massa yang menggunakan teknologi pemancar agar masyarakat dapat mendengar suaranya dan melihat gambar. Media elektronik pertama yang muncul adalah radio, di mana radio menyampaikan informasi melalui suara. Kemudian muncul media televisi yang memungkinkan penonton tidak hanya mendengar suara, tetapi juga menyaksikan langsung peristiwa yang ditangkap melalui gambar yang diproyeksikan.
Di sisi lain, televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai program yang menghibur, mendidik, dan menginformasikan kita tentang dunia di sekitar kita. Dengan teknologi yang terus berkembang, televisi sekarang dapat diakses tidak hanya melalui antena, tetapi juga melalui internet, memungkinkan kita untuk menonton program favorit kapanpun dan dimanapun. Media online merupakan media massa yang tergolong baru. Kemunculannya sudah banyak diketahui masyarakat global pada abad ke-21. Media jaringan ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi tanpa dibatasi waktu dan wilayah. Media online menyediakan sarana untuk mengakses situs web, berita, blog, dan platform. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Mereka tidak hanya menyediakan platform untuk berbagi cerita, foto, dan video, tetapi juga menjadi tempat di mana kita bisa berdiskusi, berinteraksi, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari, media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi tren, dan menciptakan budaya populer. Robert Chev adalah seorang ilmuwan komunikasi yang telah memberikan kontribusi dalam memahami efek media massa. Terdapat 3 kategori, yaitu 1. Efek kognitif. Ini adalah dampak media massa terhadap pengetahuan, pemahaman, dan persepsi individu. Efek kognitif mencakup perubahan dalam pengetahuan faktual, pemahaman tentang isu-isu kompleks, dan pembentukan opini. Contohnya termasuk peningkatan pengetahuan tentang topik tertentu setelah menonton berita atau pembentukan sikap politik berdasarkan paparan terhadap naratif tertentu dalam media. 2. Efek afektif. Ini adalah dampak media massa terhadap emosi, sikap, dan nilai-nilai individu. Efek afektif mencakup perubahan dalam emosi, perasaan, dan pandangan tentang dunia. Contohnya termasuk peningkatan simpati terhadap orang yang menderita setelah menonton program amal, atau perubahan dalam persepsi tentang norma sosial setelah melihat representasi tertentu dalam media. 3. Efek konatif. Ini adalah dampak media massa terhadap perilaku dan tindakan individu. Efek konatif mencakup perubahan dalam kebiasaan, preferensi, dan tindakan nyata. Contohnya, termasuk pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian produk tertentu atau perubahan perilaku setelah melihat model perilaku tertentu dalam media. Jadi, bagaimana perkembangan media massa saat ini? Indonesia dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menjadi panggung yang menarik bagi perkembangan media massa, dari media cetak hingga digital. Perkembangan media di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dari perubahan sosial, teknologi, dan politik. Peningkatan akses dan konsumsi digital. Salah satu tren utama dalam perkembangan media massa di Indonesia adalah peningkatan akses dan konsumsi konten digital. Jumlah pengguna internet terus bertambah, didorong oleh penetrasi smartphone yang semakin luas dan harga data yang semakin terjangkau. Hal ini mengubah cara masyarakat mengkonsumsi berita, hiburan, dan informasi. Dengan lebih banyak orang beralih ke smartphone online, dalam indonesiabaik.id terdapat data pengguna internet di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2023 mencapai angka 215,63 juta pengguna. Dominasi media sosial. Media sosial telah menjadi kekuatan dominasi dalam memandang media Indonesia. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai sumber berita, tempat diskusi, dan platform kampanye politik. Penggunanya mencerminkan tren global di mana masyarakat semakin mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama. Transformasi media cetak ke digital. Media cetak seperti surat kabar dan majalah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sirkulasi menurun dan banyak penerbitan beralih ke edisi digital untuk tetap relevan. Namun, ada juga inovasi dalam media cetak dengan beberapa penerbit memperluas kehadiran mereka ke platform online dan mengembangkan konten multimedia. Jumlah penurunan media cetak di anggota serikat perusahaan pers terus merosot dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, masih ada 593 media cetak yang terdaftar di serikat, tetapi hanya tersisa 399 media cetak pada tahun 2022.
Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Penyebaran hoax dan disinformasi menyebabkan informasi palsu atau hoax telah menjadi masalah yang serius dalam media massa saat ini. Dengan cepatnya penyebaran informasi di platform digital, hoax dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan menciptakan kekacauan. Polarisasi dan filter bubble. Media sosial dan algoritma platform digital cenderung menciptakan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan dan opini yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Ini dapat memperkuat polarisasi dan membatasi dialog yang konstruktif. Kekhawatiran privasi. Pengumpulan data yang besar oleh perusahaan media sosial dan platform online telah memunculkan kekhawatiran tentang privasi pengguna. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga atau pelanggaran privasi oleh platform dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media massa digital. Berikut salah satu fenomena media massa. Media sosial adalah istilah yang luas yang mencakup berbagai platform dan format yang berbeda. Media sosial dibagi menjadi 9, yaitu online social networking, blogging, microblogging, wiki, social news, social bookmarking, media sharing, opinions review and rating, and so on. Setiap kategori ini memiliki fitur unik dan manfaatnya sendiri bagi bisnis dan individu. Salah satu contohnya, online social networking memiliki fungsi layanan web untuk menghubungkan individu dan komunitas dengan teman dan kenalan di dunia nyata secara online. Interaksi melalui status, komentar, media, dan pesan. Salah satu contohnya, online social networking adalah Instagram. Berikut salah satu contoh fenomena media massa, yaitu pada kampanye politik digital. Kemudian, apakah perang digital ini sudah efektif dan mampu menyediakan kampanye yang bermutu? Media digital sudah dianggap sebagai lokus komunikasi serta interaksi politik yang paling efektif dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, perang digital antar kedua paslon pun tidak terhindarkan. Hal ini terlihat dari adu argumen, adu pendapat, adu gagasan, hingga adu informasi hoax antar kedua pasangan calon yang terlihat dari sejumlah akun di sosial media atau adu keunggulan lainnya dalam dunia daring. Kampanye politik di Instagram tidak hanya tentang memposting foto-foto diri politikus atau momen-momen kampanye. Ini tentang menciptakan cerita-cerita yang menarik yang mampu menginspirasi, memotivasi, bahkan menggugah emosi dari para pengikutnya. Konten-konten yang autentik, kreatif, dan relevan dengan isu-isu yang hangat dibicarakan dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah kampanye politik di Instagram. Salah satu kekuatan utama Instagram dalam kampanye politik adalah kemampuannya untuk menciptakan koneksi yang lebih personal antara politisi dan pemilih. Melalui Instagram Stories, politisi dapat membagi momen-momen sehari-hari, pandangan-pandangan pribadi, atau bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengikutnya secara langsung. Hal ini memberikan kesan bahwa politisi tersebut lebih terbuka, lebih akrab, dan lebih dekat dengan rakyat. Tidak hanya itu, Instagram juga memberikan kesempatan bagi politisi untuk mengumpulkan data dan menggalakkan aksi politik. Melalui fitur-fitur seperti polling dan tautan langsung, politisi dapat mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dalam memilih atau bahkan menyumbangkan dana untuk kampanye politik mereka. Namun, seperti halnya dalam kampanye politik di media sosial lain, pengguna Instagram juga menimbulkan tantangan tersendiri. Penyebaran hoax, polarisasi, dan penyalahgunaan platform untuk kepentingan politik tertentu adalah resiko-resiko yang perlu diwaspadai dalam kampanye politik di Instagram. Dengan segala kelebihan dan tantangan yang dimilikinya, Instagram tetap menjadi salah satu alat yang paling efektif dan populer dalam kampanye politik di era digital ini. Dengan kreativitas, integritas, dan kesadaran akan tanggung jawab, Instagram tetap menjadi jendela yang terbuka lebar bagi politisi untuk berkomunikasi. Dulu, kampanye politik terbatas pada spanduk, baliho, dan siaran televisi atau radio. Namun kini, dengan lahirnya era digital, kampanye politik telah merambah ke dunia maya dengan kecepatan kilat. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah menjadi medan pertempuran utama para calon politikus dan partai politik untuk memenangkan
dan suara rakyat. Melalui kampanye digital, calon politikus dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa perantara media tradisional. Mereka dapat mengunggah video, meme, dan tulisan-tulisan politik yang dapat dengan cepat menyebar dan menjadi viral di jagat maya. Konten-konten tersebut dapat memberikan informasi, menyuarakan aspirasi, atau bahkan menyerang lawan politik dengan cepat dan luas. Selain itu, kampanye digital juga memungkinkan para calon politikus untuk lebih personal dalam berinteraksi dengan pemilih. Mereka dapat memilih merespon komentar-komentar dari pemilih, menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan mengadakan sesi tanya jawab secara langsung melalui siaran langsung di media sosial. Namun dengan kekuatan yang besar, juga tanggung jawab yang besar, kampanye digital juga membuka pintu bagi penyebaran hoaks dan informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dengan cepat. Oleh karena itu, kontrol yang ketat dan kesadaran akan kebenaran informasi sangat penting dalam menjaga integritas kampanye politik dalam era digital ini. Di samping itu, kampanye digital juga menuntut para politisi untuk memiliki keterampilan baru dalam berkomunikasi. Mereka harus mampu memahami dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk membangun citra diri dan visi politiknya secara efektif dalam dunia maya yang kompleks ini. Kampanye digital telah mengubah banyak politik modern. Inilah era di mana suara rakyat dapat terdengar lebih jelas, di mana harapan-harapan dapat diutarakan dengan lebih bebas, dan di mana demokrasi menjadi semakin hidup di dunia maya.